Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Blitar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, karena atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di ruang belajar ini dalam keadaan sehat walafiat. Para mahasiswa yang kami cintai, dengan penuh kebersyukuran dan rasa hormat yang mendalam kepada Allah, kita memulai perjumpaan kita dalam mata kuliah yang bernama Pembelajaran Saintifik, sebagai bagian dari perjalanan ilmiah kita di program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama memohon petunjuk dan berkah dari Allah, agar ilmu yang kita peroleh dapat memberi manfaat yang besar bagi diri kita sendiri, sesama, dan masyarakat. Dalam konteks pembelajaran yang islami, marilah kita sadari bahwa setiap pengetahuan yang kita gali, setiap keilmuan yang kita pelajari, adalah sebagian dari upaya kita untuk mengenal lebih dekat kebesaran Allah, Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya. Dengan hati yang tulus dan niat yang ikhlas, mari kita sambut setiap pengetahuan yang akan kita pelajari sebagai wahana untuk mendekatkan diri kepadanya, serta untuk menjadikan diri kita sebagai hamba yang lebih baik, yang senantiasa mengabdikan ilmu dan keilmuannya untuk kemaslahatan umat. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai perjalanan intelektual ini dengan doa dalam hati dan semangat yang menggebu-gebu. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Setelah mengikuti perkuliahan yang bertema pembelajaran saintifik, diharapkan para mahasiswa PGSD UNU Blitar mampu 1. Memahami pengertian pendekatan saintifik. 2. Memahami kriteria pembelajaran saintifik. 3. Memahami langkah-langkah pembelajaran saintifik. 4. Memahami kontribusi pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik. Setelah akan kita pelajari setelah urut dan detail tentang 1. Pengertian pendekatan saintifik. 2. Kriteria pembelajaran saintifik. 3. Langkah-langkah pembelajaran saintifik. 4. Kontribusi pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik. Mari kita mulai dari kajian yang pertama tentang pengertian pendekatan saintifik. Pembelajaran tematik terpadu telah menjadi pendekatan yang populer dalam pendidikan kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan pengintegrasian berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema atau topik tertentu, sehingga siswa dapat melihat keterkaitan antara berbagai aspek pengetahuan yang mereka pelajari. Dalam konteks ini, memahami pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik terpadu menjadi penting, karena hal ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep ilmiah sambil tetap terlibat dalam pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik terpadu tidak hanya menekankan pada penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam eksplorasi topik tertentu, tetapi juga memungkinkan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Melalui pembelajaran tematik terpadu, siswa dapat melihat bagaimana konsep-konsep ilmiah saling terkait dalam konteks kehidupan sehari-hari dan dunia nyata. Dalam pengantar ini, kita akan menjelajahi konsep-konsep penting dari pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik terpadu, serta bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan dalam konteks kelas. Dengan demikian, kita dapat memahami bagaimana pendekatan saintifik tidak hanya memberikan landasan yang kuat bagi pembelajaran ilmiah, tetapi juga memfasilitasi pengalaman pembelajaran yang holistik dan berarti bagi siswa. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran merujuk pada penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan pada metode ilmiah yang melibatkan pengamatan, pengujian, analisis data, dan pembuatan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah. Berikut adalah beberapa komponen utama dari pendekatan saintifik dalam pembelajaran. 1. Pengamatan. Siswa diajak untuk mengamati fenomena atau masalah tertentu dengan cermat. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan alat atau eksperimen yang sesuai. 2. Pertanyaan dan hipotesis. Setelah melakukan pengamatan, siswa diajak untuk merumuskan pertanyaan dan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. 3. Pengujian. Hipotesis diuji melalui eksperimen atau pengumpulan data yang sistematis.
Langkah-langkah eksperimen harus dirancang secara teliti untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. 4. Analisis data. Data yang terkumpul dianalisis dengan cermat menggunakan metode statistik atau teknik analisis yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau hubungan antara variabel-variabel yang diamati. 5. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, siswa membuat kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang ada. Kesimpulan tersebut dapat digunakan untuk memperluas pemahaman siswa tentang topik yang dipelajari. Contoh penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Sebagai contoh, dalam pembelajaran sains di sekolah, siswa dapat melakukan eksperimen untuk mempelajari reaksi kimia antara dua zat. Mereka dapat mengamati reaksi tersebut, merumuskan hipotesis tentang apa yang mungkin terjadi, melakukan eksperimen, mengumpulkan data tentang suhu, waktu, dan hasil reaksi, menganalisis data tersebut, dan akhirnya membuat kesimpulan tentang apa yang mereka amati. Pendekatan ilmiah dalam pengajaran dan pembelajaran mengutamakan pemikiran kritis dan pemecahan masalah, mendorong siswa untuk bertanya, mengamati, bereksperimen, menganalisis data, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti. Pendekatan ilmiah dalam pendidikan merujuk pada metode penyelidikan di mana guru bertindak sebagai fasilitator dan mendorong siswa untuk bertanya, membentuk hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan. Dua kutipan di atas memberikan gambaran yang baik tentang pendekatan saintifik dalam pembelajaran yang menekankan pada pentingnya pemikiran kritis, percobaan, pengumpulan data, dan pembuatan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kriteria pembelajaran saintifik adalah seperangkat pedoman atau prinsip yang digunakan untuk mendukung pengembangan kemampuan siswa dalam ilmu pengetahuan melalui pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Berikut adalah penjelasan rinci tentang beberapa kriteria utama yang sering digunakan dalam konteks ini, beserta contoh-contohnya. 1. Berbasis pertanyaan ilmiah. Pembelajaran harus dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengundang siswa untuk melakukan penyelidikan dan eksplorasi lebih lanjut. Pertanyaan tersebut harus merangsang pemikiran kritis dan membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Contoh. Dalam pembelajaran tentang ekosistem, guru dapat memulai dengan pertanyaan seperti, bagaimana spesies dalam sebuah ekosistem saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. 2. Penyelidikan dan eksperimen. Pembelajaran saintifik menekankan pentingnya pengalaman langsung, pengamatan, dan eksperimen. Siswa diajak untuk melakukan penyelidikan, merancang eksperimen, dan mengumpulkan data sebagai bagian dari proses pembelajaran. Contoh. Siswa diminta untuk merancang eksperimen untuk menguji pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman, dengan mengatur kondisi pencahayaan yang berbeda dan mengamati hasilnya. 3. Pemikiran kritis dan analisis. Siswa diajak untuk menggunakan pemikiran kritis dalam menganalisis data, menarik kesimpulan, dan membuat generalisasi berdasarkan bukti yang mereka kumpulkan selama proses pembelajaran. Contoh. Setelah mengumpulkan data tentang suhu udara dan curah hujan dalam berbagai bulan selama setahun, siswa diminta untuk menganalisis pola dan tren yang mereka temukan untuk membuat prediksi tentang iklim daerah tersebut. 4. Kolaborasi dan komunikasi. Pembelajaran saintifik mendorong kolaborasi antara siswa, serta komunikasi yang efektif tentang ide-ide dan temuan mereka. Ini mencakup berbagi hasil, mendiskusikan temuan, dan menyusun pemahaman bersama. Contoh. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelidiki dampak polusi terhadap lingkungan, dengan membagi tugas-tugas, berdiskusi tentang temuan mereka, dan menyusun laporan bersama. 1. NSTA, Asosiasi Guru Ilmu Alam Nasional. NSTA memberikan pandangan yang kuat tentang kriteria pembelajaran saintifik. Mereka menekankan pentingnya proses ilmiah yang mencakup pertanyaan, penyelidikan, pengamatan, dan penarikan kesimpulan. Mereka juga menyoroti pentingnya pengembangan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi ilmiah dalam pembelajaran sains. Langkah-langkah pembelajaran saintifik mengacu pada proses ilmiah yang melibatkan pengamatan, eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah rincian langkah-langkahnya, disertai contoh konkret dalam pembelajaran di sekolah dasar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. 1. Pengamatan dan identifikasi masalah.
Guru memperkenalkan konsep atau fenomena tertentu kepada siswa, dan siswa melakukan pengamatan awal untuk mengidentifikasi masalah atau pertanyaan yang menarik untuk diselidiki lebih lanjut. Contoh, guru membawa tanaman yang berbeda-beda ke dalam kelas dan siswa diminta untuk mengamati perbedaan karakteristik fisik dan pertumbuhan antara tanaman tersebut. Siswa kemudian mengidentifikasi masalah, seperti mengapa tanaman-tanaman ini tumbuh dengan cara yang berbeda. 2. Perumusan hipotesis. Siswa merumuskan hipotesis atau dugaan yang dapat diuji berdasarkan pengamatan mereka. Hipotesis harus didukung oleh pengetahuan awal dan pengamatan yang telah dilakukan. Contoh, salah satu siswa membuat hipotesis bahwa tanaman yang diberi banyak air akan tumbuh lebih besar daripada tanaman yang diberi sedikit air. 3. Perancangan eksperimen. Siswa merancang eksperimen untuk menguji hipotesis mereka. Ini melibatkan perencanaan langkah-langkah eksperimen, pemilihan variabel yang akan diamati, dan pengaturan kondisi eksperimental. Contoh, siswa merancang eksperimen di mana mereka menanam dua tanaman yang sama, satu tanaman diberi banyak air dan yang lainnya diberi sedikit air, kemudian mereka mengukur pertumbuhan tanaman setiap hari. 4. Pengumpulan data. Siswa mengumpulkan data selama eksperimen dengan cermat mencatat pengamatan mereka dan mengukur variabel yang telah ditetapkan. Contoh, siswa mencatat tinggi tanaman setiap hari, serta jumlah air yang diberikan pada masing-masing tanaman. 5. Analisis data. Siswa menganalisis data yang telah mereka kumpulkan, mencari pola atau hubungan antara variabel yang diamati. Kontribusi pendekatan saintifik. Dalam pembelajaran tematik terpadu, kontribusi pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik terpadu sangatlah signifikan karena memungkinkan integrasi konsep-konsep ilmiah ke dalam konteks yang lebih luas dan bermakna. Berikut adalah beberapa kontribusi utama dari pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik terpadu. 1. Memperkuat keterampilan berpikir kritis. Pendekatan saintifik mendorong siswa untuk bertanya, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Dalam pembelajaran tematik terpadu, ini berarti siswa dapat mempertimbangkan implikasi ilmiah dari tema yang dipelajari dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep ilmiah. 2. Mendorong penggunaan metode ilmiah. Dengan menerapkan pendekatan saintifik, siswa diajak untuk menggunakan metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan analisis data dalam konteks pembelajaran tematik. Ini membantu siswa memahami bagaimana ilmu pengetahuan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan memperoleh keterampilan praktis dalam proses ilmiah. 3. Memfasilitasi koneksi antar materi pelajaran. Pendekatan saintifik memungkinkan siswa untuk melihat hubungan antara konsep-konsep ilmiah dan berbagai mata pelajaran lainnya. Dalam pembelajaran tematik terpadu, ini memungkinkan integrasi lintas disiplin yang kuat, sehingga siswa dapat memahami keterkaitan antara berbagai aspek pengetahuan. 4. Menumbuhkan rasa minat dan motivasi. Melalui pembelajaran tematik terpadu yang memanfaatkan pendekatan saintifik, siswa dapat terlibat dalam eksplorasi aktif dan mendalam tentang topik yang menarik bagi mereka. Ini dapat meningkatkan rasa ingin tahu, motivasi intrinsik, dan minat siswa terhadap ilmu pengetahuan. 5. Mendorong kolaborasi dan komunikasi. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik terpadu mendorong kolaborasi antara siswa dan komunikasi yang efektif tentang ide-ide dan temuan mereka. Ini menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa dan memungkinkan mereka untuk belajar satu sama lain melalui diskusi dan refleksi bersama. Pembelajaran berpusat pada siswa adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Artinya, fokus utama dari pembelajaran ini adalah pada kebutuhan, minat, dan keunikan setiap siswa. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan arti dari pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa sebagai subjek utama, dalam pendekatan ini, siswa dipandang sebagai subjek yang aktif dalam pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima informasi pasif. Mereka diberi kesempatan untuk mengambil peran aktif dalam menentukan tujuan pembelajaran, memilih cara pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka, serta mengeksplorasi topik-topik yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Keterlibatan aktif siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Siswa didorong untuk bertanya, berpikir kritis, berkolaborasi dengan teman sejawat,
dan mengambil inisiatif dalam memecahkan masalah atau menjelaskan konsep-konsep tertentu. Fleksibilitas dan diferensiasi, guru mengakui perbedaan individual antar siswa dalam hal kecepatan pemahaman, minat, dan gaya belajar. Oleh karena itu, pembelajaran berpusat pada siswa menekankan pentingnya fleksibilitas dalam menyajikan materi pembelajaran dan memberikan diferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Konstruktivisme, pendekatan ini sangat erat kaitannya dengan teori konstruktivisme, yang menekankan bahwa siswa secara aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman belajar dan interaksi dengan lingkungan serta orang lain di sekitar mereka. Pembelajaran kontekstual, pembelajaran berpusat pada siswa seringkali mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa. Hal ini membantu siswa untuk lebih terlibat dan merasakan relevansi dari materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari mereka. Pembelajaran seumur hidup, dengan menempatkan siswa sebagai subjek utama, pendekatan ini juga bertujuan untuk membentuk siswa sebagai pembelajar seumur hidup. Mereka diajak untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan belajar mandiri yang akan membantu mereka terus belajar dan berkembang di masa depan. Pembelajaran berpusat pada siswa bukanlah sekadar pendekatan pembelajaran, tetapi juga sebuah filosofi yang menempatkan pertumbuhan dan perkembangan siswa sebagai fokus utama. Dengan memahami arti pentingnya pembelajaran berpusat pada siswa, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, merangsang, dan memotivasi setiap siswa untuk mencapai potensi mereka yang tertinggi. Pembelajaran di mana siswa membangun konsepnya sendiri adalah sebuah pendekatan yang didasarkan pada prinsip konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori pembelajaran yang menekankan bahwa siswa tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif dari guru atau lingkungan, tetapi mereka secara aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman belajar, refleksi, dan interaksi dengan lingkungan serta orang lain di sekitar mereka. Dalam konteks pembelajaran di mana siswa membangun konsepnya sendiri, berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipahami. 1. Siswa sebagai pembangun pemahaman, siswa diberi kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam pembangunan pemahaman mereka sendiri. Mereka diajak untuk mengemukakan gagasan-gagasan, membuat asumsi, mengajukan pertanyaan, dan mencari jawaban melalui eksplorasi mandiri. 2. Pengalaman belajar berbasis masalah. Pendekatan ini seringkali menggunakan pendekatan berbasis masalah di mana siswa diberi tugas atau tantangan tertentu yang memerlukan pemecahan masalah, penelitian, dan pemikiran kritis untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep yang dipelajari. 3. Kooperatif dan kolaboratif. Siswa didorong untuk berkolaborasi dengan teman sejawat dalam mengonstruksi pemahaman mereka. Diskusi kelompok, proyek kelompok, dan aktivitas kooperatif lainnya dapat membantu siswa untuk mendiskusikan ide-ide mereka, menyelidiki konsep bersama, dan saling membantu dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam. 4. Refleksi. Siswa diajak untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka, baik secara individu maupun dalam kelompok. Refleksi memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi pemahaman mereka, memperjelas konsep-konsep yang mereka pelajari, serta mengidentifikasi kesalahan atau kesalahpahaman yang perlu diperbaiki. 5. Pembelajaran kontekstual. Pembelajaran ini seringkali menekankan pentingnya mengaitkan konsep yang dipelajari dengan konteks kehidupan nyata siswa. Hal ini membantu siswa untuk melihat relevansi dan aplikasi dari konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. 6. Peran guru sebagai fasilitator. Guru dalam pendekatan ini berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang membantu memandu siswa dalam proses membangun pemahaman mereka sendiri. Guru memberikan dukungan, bimbingan, pertanyaan pendorong, dan umpan balik yang dibutuhkan oleh siswa dalam proses pembelajaran mereka. Dengan demikian, pembelajaran di mana siswa membangun konsepnya sendiri mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran, membangun pemahaman. Ketiga, prinsip pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran saintifik mengedepankan penerapan konsep-konsep ilmiah dalam konteks kehidupan nyata siswa. Dengan demikian, siswa dapat melihat relevansi dan aplikasi praktis dari apa yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa aspek kunci dari prinsip pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran saintifik antara lain. 1. Relevansi materi pembelajaran. Materi pembelajaran disajikan dalam konteks yang relevan dengan pengalaman dan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, konsep fisika seperti gerak atau energi dapat dijelaskan melalui contoh-contoh yang ditemui dalam aktivitas sehari-hari,
seperti mengendarai sepeda atau menggunakan permainan. 2. Aplikasi konsep dalam situasi nyata. Siswa diberi kesempatan untuk mengaplikasikan konsep-konsep ilmiah yang dipelajari dalam situasi nyata. Ini dapat dilakukan melalui eksperimen, proyek, atau studi kasus yang memungkinkan siswa melihat bagaimana konsep ilmiah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam solusi masalah yang nyata. 3. Pengalaman pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah digunakan untuk mengajak siswa berpikir kritis dan menerapkan konsep ilmiah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam konteks kehidupan nyata. Ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep ilmiah sambil melatih keterampilan pemecahan masalah. 4. Keterlibatan siswa yang aktif. Siswa didorong untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, baik melalui diskusi, eksperimen, observasi lapangan, atau aktivitas praktis lainnya. Hal ini membantu siswa untuk menginternalisasi konsep-konsep ilmiah dengan lebih baik dan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi mereka. 5. Pembelajaran berbasis pengalaman. Pengalaman langsung menjadi fokus utama dalam pembelajaran saintifik kontekstual. Melalui observasi, eksperimen, atau kegiatan lapangan, siswa dapat mengalami konsep-konsep ilmiah secara langsung, memperdalam pemahaman mereka, dan melihat bagaimana ilmu pengetahuan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip ini membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan berkelanjutan tentang ilmu pengetahuan, sambil meningkatkan minat dan motivasi mereka terhadap pembelajaran saintifik dengan menjadikan materi pembelajaran lebih relevan dan bermakna bagi kehidupan mereka. Prinsip di mana peserta didik mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip adalah prinsip yang mendasari teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Menurut Piaget, peserta didik aktif terlibat dalam membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui dua proses kognitif utama, asimilasi dan akomodasi. 1. Asimilasi. Proses asimilasi terjadi ketika peserta didik menggunakan skema atau kerangka kerja kognitif yang sudah ada untuk memahami atau menafsirkan informasi baru. Dalam konteks pembelajaran saintifik, asimilasi terjadi ketika siswa mengaitkan konsep atau informasi baru dengan kerangka kerja atau pengalaman yang sudah mereka miliki sebelumnya. Contoh, seorang siswa belajar tentang konsep gravitasi. Mereka menggunakan pengetahuan mereka tentang benda jatuh dari ketinggian untuk memahami bahwa gravitasi adalah gaya yang menarik benda-benda ke arah bumi. 2. Akomodasi. Proses akomodasi terjadi ketika peserta didik mengubah atau menyesuaikan skema atau kerangka kerja kognitif mereka untuk mencocokkan dengan informasi baru yang diperoleh. Dalam konteks pembelajaran saintifik, akomodasi terjadi ketika siswa harus mengubah pemahaman atau konsep mereka untuk mencocokkan dengan informasi baru atau pengalaman yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui sebelumnya. Contoh, seorang siswa yang sebelumnya percaya bahwa semua benda berat jatuh lebih cepat daripada benda ringan, belajar bahwa dalam medan gravitasi yang sama, semua benda jatuh dengan percepatan yang sama. Untuk menyelaraskan pemahaman mereka dengan informasi baru ini, siswa tersebut harus mengubah pemahaman mereka tentang gerak jatuh. Prinsip kelima pembelajaran saintifik yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik adalah mengenai pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Pembelajaran saintifik dirancang untuk melampaui pemahaman konsep-konsep ilmiah saja, tetapi juga untuk mengajarkan siswa cara berpikir secara kritis, menganalisis informasi, dan menghasilkan solusi yang inovatif terhadap masalah yang kompleks. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip ini. 1. Kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran saintifik dirancang untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, mengidentifikasi kesalahan logika, dan membuat keputusan yang rasional berdasarkan bukti yang ada. 2. Kemampuan berpikir analitis. Siswa diajarkan untuk melihat masalah atau situasi dari berbagai sudut pandang dan menganalisisnya secara sistematis. Mereka belajar untuk mengurai masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mengidentifikasi pola atau hubungan, dan menyusun strategi untuk mencari solusi yang efektif. 3. Kemampuan berpikir kreatif. Pembelajaran saintifik juga mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif mereka.
Ini melibatkan kemampuan untuk berpikir di luar kotak, menghasilkan ide-ide baru, dan menciptakan solusi yang inovatif untuk masalah yang kompleks. 4. Pemecahan masalah. Siswa diajarkan untuk menggunakan berbagai keterampilan berpikir mereka, termasuk berpikir kritis, analitis, dan kreatif, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam konteks ilmiah. Mereka belajar untuk merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, serta mengevaluasi solusi yang diusulkan. 5. Refleksi dan metakognisi. Pembelajaran saintifik juga melibatkan kemampuan siswa untuk merefleksikan proses berpikir mereka sendiri dan menggunakan metakognisi untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan proses berpikir mereka. Ini membantu siswa menjadi lebih sadar akan strategi berpikir mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk belajar secara mandiri. Prinsip ke-6 pembelajaran saintifik yang berfokus pada peningkatan motivasi siswa dan guru adalah mengenai pemberian konteks dan relevansi yang bermakna dalam pembelajaran. Dengan menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan bermakna, baik bagi siswa maupun guru, pembelajaran saintifik dapat meningkatkan motivasi mereka untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Berikut adalah beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip ini. 1. Relevansi kontekstual. Materi pembelajaran disajikan dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Ketika siswa dapat melihat hubungan antara apa yang dipelajari dengan pengalaman dan kepentingan pribadi mereka, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar. 2. Keterlibatan aktif. Pembelajaran saintifik memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksperimen, menyelidiki masalah, atau berkolaborasi dengan teman sejawat, siswa merasa lebih terlibat dan memiliki kontrol atas pembelajaran mereka sendiri, yang dapat meningkatkan motivasi mereka. 3. Pemberian tujuan dan umpan balik. Menetapkan tujuan yang jelas dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa merupakan faktor penting dalam meningkatkan motivasi mereka. Saat siswa memiliki tujuan yang jelas dan memperoleh umpan balik yang relevan terkait pencapaian tujuan tersebut, mereka cenderung lebih termotivasi untuk mencapainya. 4. Penghargaan atas prestasi. Memberikan penghargaan atau pengakuan atas prestasi siswa dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Ini bisa berupa pujian, penghargaan, atau pengakuan atas upaya dan prestasi siswa dalam pembelajaran saintifik. 5. Penciptaan lingkungan pembelajaran yang positif. Guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan mendukung di kelas, yang dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Ini meliputi suasana yang ramah, interaksi yang positif antara siswa dan guru, serta pemberian dukungan emosional kepada siswa. 6. Pemberdayaan siswa. Memberikan siswa peran yang lebih aktif dalam proses pembelajaran, seperti memberi mereka kebebasan untuk memilih topik penelitian atau proyek yang mereka minati, dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pembelajaran saintifik, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang memotivasi siswa untuk belajar, menjadikan pembelajaran menjadi pengalaman yang menarik dan bermakna bagi mereka. Selain itu, guru sendiri juga dapat merasa lebih termotivasi dalam mengajar ketika mereka melihat dampak positif yang mereka berikan kepada siswa dan ketika mereka merasa bahwa siswa benar-benar terlibat dalam pembelajaran mereka. Prinsip ke-7 pembelajaran saintifik yang menekankan pada peningkatan kemampuan komunikasi peserta didik adalah mengenai pembelajaran kolaboratif dan komunikatif. Melalui pembelajaran saintifik, peserta didik diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan guru dan sesama siswa, serta untuk mengekspresikan ide dan pemikiran mereka secara lisan dan tertulis. Berikut adalah beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip ini. 1. Kolaborasi dan diskusi. Pembelajaran saintifik seringkali melibatkan kerja sama dan diskusi antara siswa. Dalam konteks ini, siswa diajak untuk berkolaborasi dengan teman sejawat mereka, berbagi pemikiran, dan menyelesaikan tugas atau proyek secara bersama-sama. Hal ini membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi mereka melalui diskusi, negosiasi, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. 2. Penggunaan bahasa ilmiah. Siswa diajarkan untuk menggunakan bahasa ilmiah yang tepat dan jelas dalam berkomunikasi. Mereka belajar untuk menggunakan istilah ilmiah yang sesuai dan mengungkapkan ide-ide mereka dengan cara yang sistematis dan terorganisir. 3. Presentasi dan publikasi.
siswa diberi kesempatan untuk membuat presentasi lisan atau tulisan yang mempresentasikan hasil penelitian atau proyek mereka. Teman-teman, terima Ini kasih membantu siswa telah untuk menonton mengembangkan video ini. kemampuan menyampaikan Semoga informasi bermanfaat secara bagi kita efektif semuanya. kepada Amin, orang amin, ya lain rabbal dan alamin. untuk mengatur Kita akhiri. ide-ide mereka secara Wassalamualaikum logis dan warahmatullahi terstruktur. wabarakatuh. Berikut adalah beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip ini. 1. Eksperimen dan observasi. Siswa diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen atau observasi yang relevan untuk menguji validitas dari konsep-konsep yang mereka konstruksi. Melalui eksperimen dan observasi, siswa dapat mengumpulkan data empiris yang dapat digunakan untuk memverifikasi atau menyanggah pemahaman mereka tentang konsep ilmiah tertentu. 2. Diskusi dan debat. Diskusi kelas dan debat antara siswa dapat menjadi cara efektif untuk memvalidasi konsep-konsep yang dikonstruksi oleh peserta didik. Dalam diskusi ini, siswa dapat mempresentasikan argumen mereka, menantang pemikiran orang lain, dan mencari pemahaman yang lebih mendalam melalui pertukaran ide dan pandangan. 3. Penelitian dan analisis. Siswa diberi kesempatan untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau analisis data yang mendukung atau menentang konsep-konsep yang mereka kembangkan. Melalui penelitian dan analisis yang teliti, siswa dapat mengumpulkan bukti tambahan yang mendukung atau memperbaiki pemahaman mereka tentang konsep ilmiah. 4. Refleksi dan kritik. Siswa didorong untuk merefleksikan pemahaman mereka sendiri dan menerima kritik konstruktif dari guru atau sesama siswa. Dengan merenungkan kembali proses konstruksi konsep mereka dan menerima umpan balik dari orang lain, siswa dapat mengidentifikasi kelemahan atau kesalahan dalam pemahaman mereka dan melakukan perbaikan yang diperlukan. 5. Pengujian hipotesis. Siswa diajarkan untuk merumuskan hipotesis yang dapat diuji dan melakukan eksperimen atau penelitian untuk menguji kebenaran dari hipotesis tersebut. Proses ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan dalam merancang eksperimen dan mengambil keputusan berdasarkan bukti empiris. Dengan menerapkan prinsip ini dalam pembelajaran saintifik, guru dapat membantu siswa untuk tidak hanya mengonstruksi pemahaman mereka sendiri tentang konsep ilmiah, tetapi juga mengembangkan keterampilan dalam memvalidasi dan menguji kembali pemahaman mereka secara ilmiah. Ini memungkinkan siswa untuk menjadi pembelajar yang lebih kritis, skeptis, dan berpikir secara ilmiah, yang merupakan aspek penting dalam pengembangan literasi ilmiah mereka. Dalam menutup perkuliahan kajian pembelajaran berbasis saintifik, mari kita refleksikan kembali betapa pentingnya pendekatan ini dalam mengembangkan pemahaman yang mendalam dan kritis tentang ilmu pengetahuan. Melalui pendekatan ini, kita telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pembelajaran dapat dikelola agar siswa tidak hanya memahami konsep-konsep ilmiah, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis,
analitis, dan kreatif. Pembelajaran berbasis saintifik bukan hanya tentang mengajar siswa apa yang harus dipikirkan, tetapi juga tentang bagaimana cara berpikir. Kami telah melihat bagaimana pendekatan ini memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, mendorong mereka untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan berpikir ilmiah. Dengan mengakhiri perkuliahan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk terus menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran saintifik dalam praktik pembelajaran kita sehari-hari. Mari kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelajahi, mengeksperimen, dan membangun pemahaman mereka sendiri tentang ilmu pengetahuan, serta memberikan dukungan dan bimbingan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam perkuliahan ini. Semoga pengetahuan dan wawasan yang diperoleh dapat menjadi landasan yang kuat dalam perjalanan kita sebagai pendidik yang berkomitmen untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung bagi siswa kita. Semoga kita semua dapat terus berinovasi dan meningkatkan praktik pembelajaran kita demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih dan selamat berlatih. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.